Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih seputar mubtada dan khobar. Pada pembahasan terdahulu dinyatakan bahwa peletakan dari mubtada dan khobar itu adalah mubtada terdahulu baru kemudian khobar. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kadangkala khobar didahulukan dari mubtada, sehingga di sini terdapat istilah khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Artinya khobar yang didahulukan sementara mubtada yang diakhirkan. Fokus kita pada pembahasan kita kali ini adalah terdapat beberapa hal atau beberapa keadaan yang mewajibkan khobar itu harus didahulukan dari mubtada'nya. Di antara beberapa hal yang mewajibkan terjadinya khobar muqaddam yaitu yang pertama, manakala mubtada berupa isim nakirah dan dia tidak diberi sifat, sementara khobarnya itu bisa berupa jar majrur atau berupa dzaraf. Sekali lagi, hal-hal yang mewajibkan terjadinya khobar muqaddam, artinya khobar tersebut wajib didahulukan dari mubtada'nya, adalah yang pertama, manakala mubtada'nya itu berupa isim nakirah yang tidak disifatin atau yang tidak diberi sifat, sementara khobarnya berupa jar majrur atau berupa dzaraf. Kita ambil contoh seperti lafadz fiddari rojulun. Fiddari ialah di dalam rumah, rojulun adapun seorang laki-laki. Dalam susunan ini kita lihat bahwa mubtada'nya berupa isim nakirah. Rojulun ini adalah merupakan isim nakirah. Dan lafadz rojulun ini tidak diberi sifat. Sementara khobarnya berupa susunan jar majrur. Maka dalam hal ini khobar wajib didahulukan dari mubtada'nya. Tidak boleh kita katakan rojulun fiddari. Atau khobarnya berupa dzaraf. Contohnya seperti lafadz indaka dhaifun. Indaka dhaifun. Indaka ialah di sisimu, dhaifun adapun seorang tamu. Dalam susunan ini mubtada'nya berupa isim nakirah, sementara khobarnya di sini berupa dzaraf dan kalimat yang menjadi mudhof ilaihnya. Maka dalam hal ini khobar wajib didahulukan dari mubtada'nya. Sekali lagi syaratnya mubtada' tersebut harus berupa isim nakirah yang tidak diberi sifat. Manakala mubtada'nya tersebut terdiri dari isim nakirah akan tetapi dia diberi sifat, maka dalam hal ini khobar tidak wajib didahulukan. Artinya khobar tersebut boleh ada di depan, boleh ada di belakang. Kita ambil contoh seperti lafadz rojulun karimun fiddari. Rojulun adapun seorang laki-laki karimun yang mulia, fiddari ialah berada di dalam rumah. Dalam susunan ini lafadz rojulun ini merupakan isim nakirah yang kedudukannya sebagai mubtada dan dia sudah disifatin oleh lafadz karim. Sementara khobarnya di sini berupa susunan jar majrur. Maka dalam hal ini karena memang mubtada yang berupa isim nakirah tersebut sudah diberi sifat, maka hukumnya boleh. Artinya khobar boleh didahulukan, boleh pula diakhirkan. Jadi tidak wajib mendahului mubtada'nya. Contoh lagi seperti lafadz imro'atun mu'minatun indaka.
Imro'atun, adapun seorang perempuan, mukminatun, yang mukmin, aindaka ialah berada di sisimu. Dalam hal ini imro'ah berkedudukan sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah lafad aindaka. Imro'ah adalah isim nakiroh, akan tetapi dia sudah diberi sifat, yaitu lafad mukminah. Maka dalam susunan ini khobar boleh mendahului mubtadanya, boleh juga berada di akhir setelahnya mubtada. Jadi tidak wajib untuk didahulukan. Ini adalah keadaan yang pertama. Selanjutnya keadaan yang kedua yang mewajibkan khobar untuk didahulukan dari mubtadanya adalah manakala khobar berupa isim istifham atau berupa kalimat isim yang dimudhofkan pada isim istifham. Kita ambil contoh seperti lafaz kaifa haluk. Kaifa haluka ialah bagaimana haluka adapun keadaanmu. Dalam susunan ini, lafaz kaifa ini adalah merupakan isim istifham karena mengandung pertanyaan, sementara mubtadanya ini diakhirkan. Karena memang khobarnya di sini berupa isim istifham, maka dalam hal ini khobar wajib didahulukan dari mubtadanya. Kemudian contoh khobarnya berupa kalimat isim yang dimudhofkan kepada isim istifham. Contohnya seperti lafaz ibnu man anta. Ibnu man anta ialah putra siapakah anta adapun kamu. Ibnu man ini merupakan kalimat isim yang dimudhofkan kepada isim istifham, sementara lafaz anta adalah mubtadanya. Karena memang khobar berupa kalimat isim yang mudhof pada isim istifham, maka dalam hal ini dia wajib didahulukan dari mubtadanya. Ini adalah keadaan yang kedua. Selanjutnya keadaan yang ketiga adalah manakala pada mubtada itu terkandung dhamir yang mana dhamir tersebut kembali kepada khobarnya. Contohnya seperti lafaz fi dari Zaidin dhaifuhu. Fi dari Zaidin ialah di dalam rumahnya Zaid, dhaifuhu adapun tamunya Zaid. Di sini mubtadanya terdapat dhamir yang mana dhamir tersebut kembali kepada lafaz Zaid. Sementara lafaz Zaid ini dalam rangkaian fi dari Zaidin yang merupakan khobar dari mubtada tersebut. Sehingga dalam hal ini karena memang mubtadanya terkandung dhamir yang kembali kepada khobarnya, maka khobar wajib didahulukan dari mubtadanya. Dan keadaan yang keempat adalah jika dimaksudkan untuk meringkas khobar dari mubtadanya. Jadi sekali lagi keadaan yang keempat yang mewajibkan khobar untuk didahulukan adalah manakala khobar ini dimaksudkan untuk diringkas dari mubtadanya. Kita ambil contoh seperti lafaz ma khaliqun illallah. Ma khaliqun, ma tidak khaliqun ialah pencipta, illallah kecuali Allah adapun Allah. Dalam hal ini lafaz khaliqun adalah sebagai khobar, sementara lafaz Allah di sini sebagai mubtada. Selanjutnya lafaz illa itu adalah adat qasr atau lafaz yang dipergunakan untuk meringkas sesuatu. Tidak ada pencipta illallah kecuali Allah. Artinya tidak ada pencipta yang lain selain Allah. Hanya Allah lah yang menjadi zat maha pencipta. Dalam hal ini, lafaz khaliq ini sebenarnya masih umum. Artinya semua makhluk banyak yang menyatakan bahwa pencipta itu banyak.
Orang jahiliyah zaman dahulu menyatakan bahwa pencipta itu adalah Lata, Uzza, Manaf, Hubal dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang yang lain menyatakan bahwa pencipta itu adalah si A, si B dan lain sebagainya. Sementara untuk orang muslim menyatakan bahwa sang pencipta itu hanyalah Allah, tidak ada yang lainnya. Jadi keberadaan lafadz khaliqun yang mengandung makna sang pencipta secara umum itu diringkas dengan lafadz Allah. Jadi tidak ada pencipta yang lain, tidak ada sang pencipta illallah kecuali Allah. Hanyalah Allah sang pencipta itu. Jadi dalam hal ini keberadaan khobar itu diringkas dengan lafadz Allah. Maka dalam susunan ini khobarnya wajib didahulukan dari mubtadanya. Inilah beberapa keadaan yang mewajibkan khobar untuk didahulukan dari mubtadanya. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.